Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriska dengan NIM 24170528020001 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang model jaringan 7 OSI layer. Apa sih itu 7 OSI layer? Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI. Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Apa saja tujuannya? Yang pertama, menstandarkan komunikasi jaringan supaya perangkat dari vendor saling berkomunikasi dengan baik. Mempermudah pemahaman dan pembelajaran jaringan dengan membagi komunikasi menjadi 7 lapisan. Memisahkan fungsi setiap proses jaringan sehingga perubahan pada satu lapisan tidak mempengaruhi lapisan lainnya. Mempermudah pengembangan dan pemeliharaan jaringan. Meningkatkan interoperabilitas antar sistem. OSI menjadi panduan agar perangkat keras dan lunak dari produsen berbeda dapat bekerja sama dalam satu jaringan. Seperti namanya, 7 OSI layer, sistem ini mempunyai 7 lapisan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada lapisan pertama ada physical. Segala proses pengiriman bit secara fisik terjadi seperti lewat kabel, sinyal listrik, atau gelombang radio. Layer ini mencakup hal-hal seperti kabel Ethernet, konektor, dan voltase sinyal. Tanpa physical layer, tidak akan ada jalur bagi data untuk bergerak pada satu titik ke titik lainnya. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Pada layer kedua ada data link. Layer ini memastikan bahwa data dikirim secara bebas error antar dua perangkat di jaringan yang sama. Salah satu bagian penting dari layer ini adalah protokol MAC, address, dan pengelamatan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelamatan hardware, atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Pada lapisan ketiga ada network. Layer ini bertugas untuk routing alias menentukan jalur terbaik bagi paket data agar sampai ke tujuan. Disinilah router beraksi dan membantu paket sampai ke jaringan yang berbeda. Pada layer keempat terdapat transport. Layer ini memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP dan UDP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Pada layer kelima terdapat session. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Pada layer ke-6 ada presentation, mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL atau Socket Secure Layer, TLS, Redirector Software, dan lain-lainnya. Lalu ada layer ketujuh atau layer paling atas yaitu Application. Inilah tempat di mana pengguna berinteraksi langsung dengan jaringan melalui aplikasi seperti browser, email, atau FTP client. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP atau File Transfer Protocol, NFS, dan lain-lain.
Di sini ada contoh gambar transmisi bebas jaringan kabel atau wireless, di mana perangkat dan alat pendukungnya terdiri dari base station, yaitu router atau wifi router, berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal dan internet. Lalu ada laptop, smartphone, smartwatch, tablet, dan juga PC. Hubungan gambar dengan OSI 7 layer. Pada layer pertama terdapat kabel LAN, sinyal Wi-Fi atau Bluetooth. Layer kedua, Ethernet atau Wi-Fi MAC address. Yang ketiga, IP address. Layer keempat, TCP atau UDP untuk transfer data. Layer kelima, menjaga koneksi antar aplikasi. Layer keenam, format data seperti HTML, JPEG, MP3. Layer ketujuh, ada browser, email, aplikasi di laptop, dan smartphone. Baik, sekian untuk video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.